Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin muslimat, jamaah zuhur yang tengah menunggu iqamahnya salat zuhur berjamaah yang dirahmati Allah. Lebih dulu kita bersyukur kepada Allah dan berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jamaah yang terhormat, pada kesempatan ini kita mencoba ada beberapa nasihat atau pesan yang malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dari Jibril sebetulnya juga dari Allah, tapi bukan ayat, bukan Al-Quran, tapi hadis. Ada 5 pesan malaikat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama, kita baca hadisnya. Kata Rasulullah, Ja'a Jibril alaihissalam ila Nabi Muhammad SAW. Faqala, ya Muhammad, isma sita fa innaka mayitun. Yang kedua, faqala wa ahbib man ahbabta fa innaka mufariquh. Yang ketiga, wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bi. Yang keempat, Jibril juga berkata, kata Rasulullah, summa qala ya Muhammad, syarful mu'min qiyamul lail wa izzuhu al-istighna'u anin. Dalam bahasa terjemahnya 5 pesan tadi. Yang pertama, kata Jibril, wahai Muhammad, ya Muhammad, isma syi'ta, hiduplah sesuka hatimu, terserah macam apa hidup kamu, tapi ingat, fa innaka mayitun, kamu akan mati. Ajal akan menyebutmu, kata Jibril kepada Nabi kita. Luar biasa. Yang kedua, wa ahbib man ahbabta fa innaka mufariquh. Silakan Anda cintai, sukai siapapun, tapi ingat bahwa yang dicintai itu akan berpisah dengan kamu. Fa innahu mufariquh, berpisah, jadi tidak selamanya. Yang ketiga, pesan Jibril kepada Nabi kita itu, wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bi. Kerjakanlah apa yang kamu mau, itu terserah. Tapi ingat, kata Jibril, bahwa setiap perbuatanmu itu akan dinilai, akan dibalasi, ya, oleh Allah, akan dinilai baik buruknya. Summa qala, kemudian Jibril melanjutkan pesan yang keempat, ya Muhammad, wahai Muhammad, syarful mu'mini qiyamul lail. Kemuliaan seorang mukmin itu terletak pada dia melakukan sholat malam, di qiyamul lail. Kemuliaan dengan ketakwaan, satu kemuliaan, ya. Kemuliaan seorang mukmin itu sangat tergantung apakah dia melakukan sholat malam atau tidak. Ini artinya tahajud.
Yang kelima, wa izu istighna'u 'anil nas. Yang kelima kata Jibril, bahwa kehormatan seseorang muru'ah. Apa ya? Muru'ah bahasa kita, kehormatan. Akhirnya kemuliaan itu terletak kepada ketidaktergantungan kepada orang lain. Nah, jadi orang itu akan berharga bahasa kitanya kalau dia tidak terlalu tergantung kepada orang lain. Jadi mandiri. So, biasa hadis ini. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan Tabrani ya. Baik, kita coba yang pertama. Tapi mungkin kita bersambung, ini tidak mungkin selesai hari ini. 5 itu ya. Yang pertama kata Jibril, hiduplah sesuka hatimu. Artinya apa ini? Jibril memberi kebebasan kepada Nabi, silakan bentuk apapun hidupmu, pola bagaimanapun hidupmu, silakan kata Nabi. Tapi ingat, ada ingatnya, pasti agama itu kamu akan wafat, kamu akan meninggal, kamu akan mati. Ajar menyebutmu. Apa implikasi dari hadis ini? Hanya kita cari implikasi, artinya apa yang kita lakukan, yang kita bisa buat dari pesan Jibril kepada Nabi ini. Hiduplah sesuka hatimu, tapi ingat kamu akan mati. Apa implikasinya? Implikasinya apa? Bahwa bagaimanapun keadaan seseorang, kaya, berpangkat, sedang berkuasa, apalagi jadi raja, punya harta banyak, itu tidak akan menghalangnya kematian untuk dia. Bahkan dalam ayat dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah." Dimanapun kamu berada, kemanapun kamu pergi, maut akan menjemputmu sekalipun kamu berada dalam keranda besi, dalam peti besi yang hampa udara, tak bisa masuk udara. Itu tidak menghalangi malaikat masuk ke dalam. Malaikat dikata Allah 77 An-Nisa. Jadi ini artinya apa? Bagaimana kita bisa mempola kehidupan kita itu yang memang menuju kematian itu. Kan itu artinya. Dulu mungkin pernah kita singgung bahwa bagaimana mempaketkan kegiatan harian kita itu bisa menuju untuk persiapan kematian. Bagaimana mempaketkan atau memformat bentuk-bentuk kegiatan keseharian kita ini bisa kita fokuskan nanti untuk akhirat itu, persiapan. Sebenarnya ayat ini kan terkait dengan persiapan kita. Implikasi tadi itu, kamu akan mati. Kalau kamu akan mati, apa yang dipertanyakan? Sudah siap belum? Apa sudah siap mati? Itu persiapan yang dibawa. Caranya jalan pulang. Seperti kita pernah katakan, sekiranya cahaya masih ada dalam hati, dia akan menampak jalan pulang. Apa artinya ini? Ini bukan kata Quran, tapi kata orang-orang sufi. Sekiranya hatinya masih bercahaya, dia akan menampak jalan pulang. Kemana? Menuju ukhrawi. Sehingga dia bersiap. Kan itu artinya. Tapi kalau hati sudah tertutup, nah ini jadinya maka pola-pola kehidupannya terhenti pada kegiatan duniawi belaka, tidak bisa dijuruskan ke ukhrawi. Bapak berdagang di pasar dengan lillahi ta'ala, kejujuran, membantu orang,
dengan cara yang baik, akan menafkahi keluarga dengan bismillah berangkat, nanti pulang di rumah mendoa mudah-mudahan berkahi Allah. Sudah, itu ibadah. Persiapan sudah dipaketkan namanya. Kita sudah mempaketkan kegiatan harian kita itu menuju itu persiapan kita yang mau itu. Kan ini tugas kita sebetulnya. Dari pesanan tadi itu, kamu akan mati ya. Jadi apa? Pertanyaannya, siap enggak? Nah, jadi persiapannya, salah satu bentuk persiapannya adalah bagaimana kita bisa memoles kegiatan keseharian kita di dunia ini ditujukan kepada ukhrawi. Ustadz yang berceramah hari ini bisa sehingga kegiatan dakwah itu menjadi deposito ukhrawi kalau niatnya benar. Tapi kalau niatnya amplop, habis sudah. Nah itu, apapun kegiatan kita, guru yang mengajar apalagi lillahi ta'ala, ikhlas, diarahkan, maka semakin banyak kita bisa mengarahkan kegiatan kita, itu berarti kita sudah bersiap menghadapi kebahagiaan itu. Nanti kita lanjutkan, waktu kita terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.